di kolam renang. Biarpun dua orang gimana meminta tolong, tidak ada satupun orang yang menjawab. Mereka harus gimana menyelamatkan diri? Cerita harus berawal dari sepasang kakak adik ini. Meskipun dua orang ini saudara kakak adik, tapi sudah lama tidak berjumpa. Akhir-akhir ini kakak dilamar oleh pacarnya. Jadi sengaja mengajak adik ke kolam renang, berbagi dengannya kabar baik ini. Menunggu sudah lama, adik akhirnya datang. Tapi sebenarnya kakak masih ada sedikit bimbang. Karena meskipun dirinya akan melewati kehidupan yang bahagia, tapi adik sekarang masih sendirian. Dan hidupnya sangat kacau. Dia tidak pasti setelah dia memberitahu adik kabar ini. Apakah adik bisa terstimulasi di saat kakak masih bimbang? Besok adalah libur panjang. Pengurus ini ingin lebih cepat pulang. Jadi di bawah desakan, kakak akhirnya tidak bimbang lagi. Tapi saat dia mau mengeluarkan cincin berliannya, malah bayangan pun tidak ditemukan. Kakak langsung menyadari cincin berliannya mungkin jatuh di dalam kolam. Jadi langsung nyemplung ke bawah. Adik juga sedikit khawatir dengan kakak, juga ikut melompat. Saat ini, pengurus melihat kolam yang tidak ada seorang pun. Dengan puas menutup penutup kolam renang. Saat kakak melihat penutup kolam sedang pelan-pelan ditutup, rambut adik malah dengan kebetulan terjerat di penutup saluran air kolam. Saat mereka berenang ke atas setelah mencabut rambutnya, sudah terlambat. Kolam renang sudah tertutup. Biarpun dua orang gimana pun meminta tolong juga tidak ada yang menjawab. Saat itu adik langsung kesal, karena jika tidak bisa keluar, mereka akan tinggal di kolam renang 2 hari. Saat yang penting kakak jugalah yang tenang, menyusulkan untuk kebagian yang dangkal airnya untuk mencoba apakah bisa membuka penutupnya. Tapi penutupnya sudah terlalu kuat. Mereka dua tidak bisa memindahkannya. Mereka harus mencari bagian tipis dari penutup, baru mungkin bisa memecahkan penutupnya. Lalu adik mendapatkan lubang kecil di penutup, tapi lubangnya sudah terlalu kecil. Bahkan tangan pun tidak bisa dijulurkan keluar. Harus menggunakan bantuan alat baru bisa dibuka. Selanjutnya kakak di pinggiran kolam mendapatkan satu papan kecil. Berencana menggunakan papan kecil untuk memperluas lubang. Tapi penutupnya terlalu tebal. Hanya menggunakan penutup mereka dua pasti tidak bisa keluar. Adik kesal lagi. Tidak berhenti memikirkan mereka dua gimana matinya. Dan kakak mulai menenangkan adik. Pacarnya baru-baru ini melamar dirinya. Kalau dia menemukan dirinya belum pulang pasti akan datang mencarinya. Tapi adik malah dengan aneh menyidir kakak. Malah ngomong tentang ketidakpuasannya terhadap kakak. Kakak baru sadar, ternyata cincin berlian itu karena iri dengan dirinya. Dibuang ke kolam renang. Mendadak seluruh badannya mau meledak. Tapi setelah tenang, kakak menyadari mereka dua sudah tidak boleh berkelahi. Ini selain menghabiskan tenaga, tidak ada keuntungan bagi mereka berdua. Jadi kakak menyusulkan pendapat untuk membuka penutup saluran air. Lalu menggunakan penutup saluran air memecahkan penutup kolam. Mereka dua sudah bisa keluar. Tapi adik baru saja rambutnya terjerat di penutup saluran air. Bersikeras tidak mau turun ke bawah. Tidak lama lampu di kolam renang juga otomatis mati. Setelah di kegelapan dua orang makin ketakutan. Kakak juga berubah menjadi lemah. Adik merasakan keanehan dari kakak. Kakak baru ngomong kebenarannya. Karena 3 tahun lalu dia mengidap gula darah rendah. Harus dengan teratur menyuntikkan insulin. Kalau tidak akan pingsan. Adik menyadari mereka dua harus keluar dengan secepatnya. Jadi biarpun berguna atau tidak, segera menggunakan papan kecil mengikis lubang kecil. Suasana pelan-pelan menghangat. Mereka bercerita tentang kisah kecilnya. Tiba-tiba dari luar ada suara. Adalah petugas kebersihan balik untuk membersihkan. Tapi mendengar suara pertolongan kedua kakak adik, petugas kebersihan tidak langsung bertindak, malah tidak berhentinya membongkar dompet kakak. Sebenarnya petugas kebersihan ini sering melakukan hal kriminal. Baru saja keluar dari penjara.
Dia menaikkan kepala melihat CCTV di atas dinding. Tidak terburu-buru jalan masuk ke ruang CCTV. Mematikan listrik. Lalu jalan menuju ke kedua kakak adik. Dia mengambil HP kakak.